Demikian juga dengan sebelumnya, terima kasih kepada Tabita yang sudah menyampaikan khotbah untuk anak-anak. Dan juga terima kasih kepada akang kakak saya, Tobing Sister, kakak kembar Nyonya Siregar dua-duanya, dan juga kepada Nyonya Ringo-Ringo. Selamat bergabung, selamat beribadah bersama. Belajar sekolah Sabat yaitu membaca Alkitab, mempelajari firman Tuhan untuk mengetahui apa rencana Tuhan, apa kehendak Tuhan, apa maunya Tuhan. Sedangkan khotbah membuat iman semakin dikuatkan, menggugah supaya semakin dekat dengan Tuhan, menggugah untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Saya bersaksi dulu 4 poin. Yang pertama dari Alkitab, yang 3 lagi nanti kesaksian pribadi. Mohon maaf kepada saudara-saudaraku yang sudah pernah mendengarnya. Ayub, kita sama-sama tahu Ayub yang saleh, jujur, takut akan Allah. Apa yang dia dapat dari Tuhan melebihi yang diharapkan. Ketika dia sangat sakit parah, yang diinginkan ketika itu sudah pasti kesembuhan. Tetapi akhirnya yang dia dapat lebih dari itu. Saya baca ini dari Ayub pasal 42 ayat 10 sampai 16. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalan yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena sengkala malapetaka yang telah disampaikan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing dia memberi masing-masing dia uang 1 kesila dan sebuah cincin emas. Tuhan berkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki, 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemina, yang kedua Kejia, dan yang ketiga Karen Hapuh. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucunya sampai keturunan keempat. Saya ulangi ayat 15. Di negeri yang tidak terdapat, di seluruh negeri tidak terdapat seperempuan secantik anak-anak Ayub. Yang mau saya tekankan di sini, luar biasa yang didapatkan oleh Ayub melebihi apa yang dia doakan selama ini, yaitu kesembuhan penyakit. Kesaksian pribadi ada 3 macam. Yang sudah pernah mendengarnya, saya minta maaf. Yang pertama, tahun 70-an. Saya berangkat dari Pelabuhan Belawan menuju Jakarta.
Saya diantar oleh abang saya, waktu itu masih model bawa markisa, koper, tiba di kapal, saya rogoh semua kantong saya, sudah tidak ada uang saya, ludes, dicopet ketika saya memikul koper dan markisa. Kalau sekarang sudah nggak zamannya kirim markisa, bawa markisa dari Medan, sudah dikirim melalui online. Saya susah. Saya ke Jakarta tanpa tujuan. Tidak jelas tujuan saya apa dan mau apa. Dasar saya hanya mengantongin ijazah SMA. Masuk kapal, saya tidak punya uang 1 sen pun. Mungkin susah ini masuk di akal orang ini. Tidak masuk di akal. Tapi itu kenyataan. Jangan ada dusta di antara kita. Saya selama di kapal itu 3 hari 3 malam, kapalnya juga kapal barang karena ketika itu KM Tampomas sedang dipakai naik haji. Ketika itu naik haji belum naik pesawat, masih naik kapal laut berbulan-bulan. Saya naik kapal barang dijadikan kapal penumpang. Sangat prihatin. Saya di kapal itu hanya menikmati makanan yang diberikan oleh pihak kapal, lebih jelek dari makanan di penjara. Saya waktu itu masih merokok. Saya belum advent. Saya tidak merokok. Orang pergi-pergi ke kantin kapal itu minum kopi, ngopi, merokok. Saya tidak bisa, tidak ada uang. Di Medan ketika itu tahun 70-an, kalau parkir di depan rumahnya sepeda motor, sudah disebut itu orang kaya. Di Medan itu sepeda motor disebut kereta. Kalau di Pulau Jawa disebut motor. Saya waktu itu sederhana sekali berangan-angan setelah di Pulau Jawa punya kereta istilah Medan, motor, sepeda motor di Pulau Jawa. Kenyataan saat ini saya diberi Tuhan lebih dari sekedar kereta sepeda motor. Bahwa Tuhan itu sering memberikan kepada kita melebihi yang kita impikan, yang kita dambakan, yang kita dombakan, yang kita minta. Kesaksian kedua, tanggal 30 Januari tahun 2020 yang lalu, sebelum masa pandemi, saya seperti hidup ke ronde kedua. Tanggal 30 Januari 2020 awal tahun lalu sebelum masa pandemi dilakukan tindakan operasi jantung kateterisasi terhadap JPA Sitompul di Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin, Bandung. Gagal. Tindakan itu gagal. Mengalami kardiak stroke setelah dilakukan resusitasi jantung, paru, RJP selama 5 menit, serta pemberian obat sulfas atropin 0,5 mg dan epinephrine 1 mg. Pasien ROX sehingga tindakan dihentikan dan kondisi tidak sadar dibawa pindah cepat-cepat ke ruang ICU. CICU nulisnya. Bahasa awam, jantung nadi sempat selama 5 menit berhenti sehingga dada JPH kecang-kecang di CPR, ditekan-tekan agar kembali bernapas. Kata ahli jantung Dr. Pintoko Tejo Kusumo, 5 menit cukup lama untuk otak saraf tidak terganggu. Sampai saat ini JPH Sitompul normal, bagus berpikir seperti sedia kala. Puji Tuhan. Kesaksian ketiga terakhir. Istri saya, Opung Jonathan Boru Panjaitan, Agustus tahun 2020 yang lalu, tindakan operasi di Rumah Sakit Advent Bandung
sepanjang 28 cm, ususnya diangkat, dibuang. Sebelumnya, Dr. Haryono yang menangani dengan rendah hati menyatakan, itu usus tidak bisa langsung disambung. Harus dipasang dulu alat kolostomi. Kolostomi itu alat untuk buang air besar. Kalau untuk buang air kecil disebut kateter untuk yang penyakit prostat. Kalau ini namanya kolostomi untuk membuang air besar. Saya tanya itu berapa lama, Dok? Mungkin 3 bulan, mungkin 6 bulan, mungkin 9 bulan, mungkin 1 tahun. Ada besan adik saya di ujung pandang, sudah 5 tahun. Setelah dioperasi, dipasang alat kolostomi. Sampai saat ini masih menggunakan alat kolostomi. Tidak bisa lagi disambungkan ususnya. Kemana-mana bawa alat itu, alat kolostomi, untuk alat buang air besar. Istri saya, Opung Jonathan, doa kami waktu itu jangan meninggal. Saya bilang ke Tuhan, malu Tuhan, saya bilang, kalau istri saya meninggal, saya bilang, malu. Apa yang terjadi? Saya berterima kasih kepada Ibu Pendeta, Ibu Juna, kepada Dr. Joshua Manulang, beberapa kali datang ke tempat operasi memberikan semangat. Karena operasi itu 8 jam. 7 jam 20 menit. Doa kami waktu itu supaya jangan meninggal. Jangan meninggal. Tapi apa yang terjadi? Diberi Tuhan. Pertama, tidak meninggal. Yang kedua, tidak jadi itu alat kolostomi dipasang. Langsung disambungkan. Betapa saya senang pertama kali dokter memberitahu itu kepada Tom Rosel Octaviana bahwa sudah langsung disambung. Puji Tuhan. Jadi sangat terbukti, sangat sering tanpa kita sadari apa yang diberikan oleh Tuhan melebihi yang kita harapkan, melebihi doa kita. Itulah kesaksian saya. Bagi yang sudah pada mendengar, mungkin sudah jenuh, minta maaf. Kita lanjut. Kejadian pasal 13 ayat 15. Sebab seluruh negeri yang kau lihat ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Kata siapa ini? Firman Tuhan, kata Tuhan kepada nenek moyang Israel sekarang. Sebelum tahun 1947, Israel merdeka. Memang tanah itu, wilayah itu, sudah diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Di kantor PBB, anak kecil Israel, anak sekolah SD, sudah ngomong, sudah bicara, dibaca itu isi Alkitab Perjanjian Lama, bahwa sebelum Masehi pun kakek mereka Daud sudah raja di wilayah itu. Kalau di Tapanuli Sipuktahuta. Sipuktahuta, kebetulan opung saya Raja Salomo di Pahai Tapanuli Sipuktahuta. Sudah raja Daud sebelum Masehi. Sayang banyak orang di dunia ini tidak membaca Alkitab sehingga mendukung ini, mendukung itu, kita tidak usah masuk politik. Amos, yang saya mau sampaikan, sebenarnya apa yang terjadi saat ini saudara-saudaraku dalam Tuhan sudah dinubuatkan, sudah diamarkan, sudah diberitahu oleh Tuhan sebelumnya. Di mana itu terdapat hanya dalam Alkitab. Amos 8 ayat 3. Nyanyian-nyanyian di tempat suci akan menjadi ratapan pada hari itu. Demikian firman Tuhan Allah. Ada banyak bangkai kemana-mana, orang melemparkan dengan diam-diam. Ini sudah terjadi saudara-saudaraku di India.
mayat-mayat dibuang ke Sungai Gangga karena mereka kewalahan untuk membakarnya atau membubukkannya, dibuang saja ke sungai. Amos 8 ayat 11 sampai 12. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah ke utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatkannya. Ini yang mau disampaikan di sini, saudara-saudaraku. Ada nanti saatnya kita sudah sulit mencari, mendapatkan Alkitab. Sekarang mungkin di rumah kita masing-masing ada Alkitab 1, 2, 3. Nanti ada saatnya susah mendapatkan Alkitab. Ketika kita masih punya Alkitab, kita pelajari. Yeremia 16 ayat 8. Janganlah engkau masuk ke rumah orang mengadakan perjamuan untuk duduk makan minum dengan mereka. Ini sudah terjadi, saudara-saudaraku, bahwa di pandemi ini yang paling banyak terjadi penularan adalah ketika yang tidak serumah makan berdekatan. Tentu kalau makan tidak pakai masker. Disitulah paling banyak terjadi penularan. Ketika yang tidak satu rumah makan berdekatan, minum berdekatan. Yeremia pasal 16 ayat 8. Jangan engkau masuk ke rumah orang mengadakan perjamuan untuk duduk makan minum dengan mereka. Jadi memang selama pandemi ini mengganas, sebaiknya jangan saling mengunjungi, jangan kumpul-kumpul. Itu aturan pemerintah, prokes. Peraturan pemerintah tentang kemanusiaan, demi kemanusiaan, itu harus kita anggap suara Tuhan. Tuhan saat ini tidak lagi bicara kepada kita secara langsung seperti zaman dulu. Tapi itu kata pemerintah, peraturan pemerintah, prokes, demi kemanusiaan. Itu adalah harus dianggap sebagai suara Tuhan. Kita harus patuh aturan pemerintah. Imamat pasal 13 ayat 4 dan 5. Tetapi jikalau yang ada pada kulitnya itu hanya panau putih dan tidak kelihatan lebih dalam dari kulit, dan bulunya tidak berubah menjadi putih, imam harus mengurung orang itu 7 hari lamanya. Pada hari yang ke-7 haruslah imam memeriksa dia. Bila menurut penglihatannya penyakit itu masih tetap dan tidak meluas pada kulit, imam harus mengurung dia 7 hari lagi untuk kedua kalinya. Kejadian ini sudah mirip seperti sekarang, bahwa harus diisolasi. Yang sudah positif pandemi harus diisolasi 7 hari. Kalau belum juga tuntas sembuh, 2 kali 7 hari, 14 hari harus diisolasi. Jadi yang mau saya sampaikan, saudara-saudaraku, apa yang terjadi saat ini sesungguhnya sudah diberitahukan sebelumnya dalam firman Tuhan, dan sudah terjadi sebelumnya, hanya tidak sangat pas atau tidak seperti bahasa kita dulu bahasanya. Ayat inti kita pada sahabat ini 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Sering sekali kita ketika dapat masalah, kita anggap ini luar biasa.
bagaimana ini Tuhan? Padahal saya sudah berdoa. Padahal dikatakan di sini, ditegaskan di sini, sudah diberitahukan sebelumnya di sini, bahwa itu tidak melebihi kekuatan manusia. Pastikan, yakinkan diri kita, apa yang kita alami, persoalan apa yang kita alami, masalah apa yang kita alami, itu tidak melebihi dari kekuatan manusia. Sudah Tuhan kasih tahu sebelumnya kepada kita, supaya kita tetap tenang, tegar menghadapinya. Saya senang karena topik pembahasan kita pada saat ini saya buat janji setia dan doa. Tentang janji setia sudah kita ulas tadi, sekarang tentang doa. Tentang doa. Kita berdoa harus sesuai dengan apa yang kita akan lakukan. Perlakuan kita harus sesuai dengan doa yang sudah kita ucapkan. Maaf, kita jangan latah berdoa. Apa yang diucapkan orang lain, itu juga yang kita ucapkan. Jangan latah. Bertanggungjawabkan. Kita bersama kepada sesama pun, kepada pejabat apalagi, kita harus bertanggung jawab apa yang kita sampaikan. Kita harus konsisten. Apalagi bicara dengan Tuhan. Doa itu bicara dengan Tuhan. Apa yang kita sampaikan konsisten. Jangan minta sehat, tapi tidak cukup makan, tapi bergadang. Itu tidak sesuai. Jangan latah. Nah, setelah selesai berdoa, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Dengan kita berdoa, Tuhan sudah tahu kita berdoa. Dengan kita menyanyi dari tadi awal ibadah, Tuhan sudah tahu kita memuji Tuhan. Tapi karena latah, banyak orang setelah habis doanya, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Banyak kata kalimat yang maaf ini menurut saya tidak penting. Karena latah, apa kebiasaan orang itu dicontoh. Kalau anak-anak oke lah. Tapi kalau sudah dewasa, ya tidak begitu. Apa yang kita akan lakukan itu doakan dan pertanggungjawabkan. Perbuatan kita harus sesuai dengan doa kita. Kalau kita minta kita menjadi punya ini, punya itu, ya berhemat. Masa minta Tuhan, berikanlah kami mobil supaya kami ada transportasi ke gereja, tapi boros, nggak sesuai dengan doa, itu salah. Nah, jadi Yesus sudah mengajarkan kita berdoa, doa bahwa juga itu menjadi acuan. Kira-kira begitulah doa yang selaras, yang berkenan di hati Tuhan. Sudah Tuhan Yesus ajarkan kita berdoa, itu menjadi dasar, menjadi acuan. Saya sengaja bikin di sini judulnya janji setia dan doa itu tentang doa menurut saya. Tolong nanti dikoreksi di luar khotbah kepada saya jika ada salah. Sekali lagi saya ingin membacakan terakhir sekali ini Efesus pasal 17 ayat 18. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Kita jemaat sidang Saritas, para tamu-tamu yang terhormat, bukan orang bodoh. Karena kita sudah lama mengenal Tuhan, sudah lama membaca Alkitab, sehingga kita tentu atau harus berbeda dengan orang lain. Amin.